Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semuanya. Ya, sudah lama sekali tidak membuat video dan ini adalah video pertama setelah sekian lama. Ya, kita sudah sampai ke episode 27. Di sini kita akan membahas tentang header. Apa tulisannya? Header, pokoknya kepala gitu. Nah, menurut teorinya, kita bisa lihat aja di Google nih. Header merupakan file yang berisi deklarasi variabel, function, tipe data, dan lain-lain. Semua fungsi standar dalam C atau C++ ada dalam header. Karena itu, sebuah program dalam C++ minimal menggunakan satu header seperti stdio.h. Nah, ini yang sering kita pakai ya, supaya bisa menggunakan fungsi-fungsi standar dalam bahasa C++ atau C. Nah, itulah pengertian header yang saya juga secara teori belum terlalu apa kali, tapi yang saya ketahui sini akan saya berbagikan kepada kalian. Mungkin ada yang salah, kalian bisa koreksi. Ya, bisa koreksi. Nah, jadi header itu ada macam-macam. Seperti yang pernah aku buat, mungkin pernah nggak ya? Yang pernah aku buat itu ada conio.h, terus terus ada include time.h, ada include mat.h ya. Nah, ini semua header. Jadi include ini kan kayak memanggil. Nah, yang dipanggil apa? Yang dipanggil itu adalah headernya, yaitu stdio.h. Yang pokoknya yang di belakang ada h ini, itulah headernya. Ya nggak harus ada h-nya sih. Kayak iostream kok di C++ tuh nggak ada h-nya. Nah, jadi ini tuh memanggil. Jadi di dalam header ini yang kita panggil itu ada sebuah fungsi, seperti yang dibilang ada deklarasi sebuah fungsi-fungsi, variabel dan macam-macam itu yang udah ada disediakan dalam ini. Jadi kita tinggal menggunakan fungsi-fungsi yang ada atau fungsi-fungsi yang ada di stdio.h ini untuk biasa kita gunakan untuk print, scan dan lain-lain. Nah, jadi stdio.h ini biasanya kan digunakan kita untuk membuat dalam file C kita ini kan, untuk membuat pemrograman C kita ini. Dan jadi stdio.h ini fungsinya itu untuk ada printf ya, ada printf, terus ada scanf. Nah, dan masih banyak lagi, dan itu printf dan scanf ini didapatkan dari fungsi yang ada di dalam stdio.h ini, yang ada di dalam header ini. Nah, itu udah ada library-nya. Nah, begitulah. Lalu kalau conio.h ini ada di dalamnya lagi yang pernah kita gunakan juga, aku pernah gunakan juga gets gitu. Ada getchar. Nah, dan masih banyak lagi. Cuman yang sering aku gunakan ini, yang lain-lainnya aku nggak tahu. Nah, ini yang pernah kita gunakan di sini. Yang pernah kita gunakan bersama-sama untuk program kita. Nah, untuk time.h aku juga jarang gunakan karena ya jarang menggunakan C juga. Tapi lalu mat.h ini yang akan mengeluarkan nilai, akan memberikan fungsi-fungsi matematika. Contoh nih, kita punya integer, bentar ya, kita punya integer x, integer nilai d, nilai dengan nilainya itu ada 3. Jadi kita tinggal pakai sqrt square t. Nah, kita masukkan nilai 3. Oh ya, kita jangan lupa untuk ngeprint ya, print. Kita berikan nilai hasil ini, kita berikan hasil sqrt, kita klik dengan hasil. Nah, terus ini kita berikan %d terus hasil. Langsung kita F11 saja. Ini adalah sqrt ini, itu didapat sebentar kok 3 sih, 9 ya, 9. Sorry, ini seharusnya nilai ya, nilai. Jadi kita langsung aja kita berikan nilainya, yaitu betul. Jadi sqrt ini merupakan akar dari si nilai ini. Kita masukkan nilai 9. sqrt itu jadi akarnya gitu. Akar dari 9 itu kan adalah 3 ya. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, jadi di matf, dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi yang ada pada header matf ini yang dimiliki mat.h ini. Nah, tapi yang
yang aku sering gunakan tuh cuman yang ini ya, yang square nih. Sebenarnya masih banyak, ada yang cos, ada yang sin dan lain-lain. Cuman ya aku jarang gunakan, jadi yang sering gue gunakan ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi SQRT ini didapatkan dari sini, oke? Yang jelas, oke, ini intinya, oke? Intinya, jadi kalau mat2h ini adalah header yang membawa fungsi-fungsi atau rumus-rumus matematika gitu. Jadi masih banyak lagi, kalian bisa cek aja di Google gitu ya. Yang sering gue gunakan adalah SQRT ini untuk mencari akar. Oke. Oke, kita gini kan dulu. Kita berikan komen, kita jadikan komen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang si conio.h ini. Ini kita hapus aja dulu. Ini pun kita hapus. Jadi conio.h ini membawa ada get, ada getchar, ada getc dan lain sebagainya. Cuma yang sering aku gunakan, aku kasih tau yang aku gunakan aja. Yang sering aku gunakan karena apa? Karena yang itu yang aku pahamin ya. Jadi yang ini dulu. Jadi fungsi get ini adalah untuk menahan alur gitu. Gimana maksudnya? Misal kita buat di sini ada printf, saya suka sate misal. Ya nggak suka-suka amat sih, saya suka sate. Oke, ini saya suka sate. Habis itu kita guess di situ printf dan suka bakso misalnya ini kita berikan gini aja. Nah, lihat. Sebentar. Oh, printf ya. Oh, maaf dipo ya guys ya. Ya guys. Nah, saya suka sate. Jadi untuk melanjutkan ini kan seharusnya kan kalau alurnya tuh ya terus ke bawah kan. Habis saya suka sate langsung dan saya suka bakso. Terus gitu kan. Cuman ada get ini jadi ketahan. Itu fungsi pertama dari get. Jadi untuk melanjutkannya kita pencet sembarang tombol yang ada di keyboard, entah itu I, entah itu enter. Ya kebanyakan orang enter, ada juga ya terserah, bebas lah. Terus saya kasih I. Nah, dan saya suka bakso. Nah, dari dilanjutkan. Itu fungsinya. Fungsi kedua dari get itu kita punya char aws char a aja lah. Nah, jadi pas kita buat gini get a sama dengan get, nah maka kita masukkan. Nah, ini pas kita pencet misalnya dan suka bakso, nilai yang kita masukkan itu akan terkirim ke A. Jadi si char A ini, karakter A ini, variabel A ini akan memiliki nilai atau karakter E. Nah, kita kasih bukti, kita printf persen C, A. Nah, kita bukti ini printf ya bang. Dari printf saya suka cantik, kita buat E. Nah, muncullah dia nilai E. Kita kasih bukti kedua, saya suka sate, kita kasih O. Nah, muncullah nilai O ya. Jadi dia tuh gets ini selain menahan, dia akan apa yang kita ketik saat lagi menjalankan statement atau fungsi gets ini, itu yang kita ketik itu akan masuk langsung ke A. Yang kita ketik loh, cuma satu karakter aja, nggak bisa misalnya buat nama, nggak bisa gitu ya. Jadi dia langsung masuk ke si A ini gitu. Tapi kita biasanya kan kalau mau memberikan nilai A itu kita pakai scanf kan. Nah, kalau scanf itu kita kan harus memencet enter. Nah, kalau ini kita nggak perlu pakai enter, kita tinggal ketik satu angka atau huruf yang ada di yang ada di keyboard itu langsung ada gitu. Lanjut kedua si getchar, kita langsung aja buka gini getchar. Nah, kita buat gini getchar. Nah, kita F11 langsung aja. Kita suka sate, misalnya kita si A ini kita kasih W ya, ini W. Nah, kalau bedanya kalau getchar ini sama seperti scanf, kita harus memencet enter dulu baru muncul ya kan. Kita beri aja nih scanf nih F persen C, dan A. Kita komen aja dulu yang ini.
langsung kita buat nih, kita kasih W. Nah kan sama kan, jadi getchar ini fungsinya tuh sama aja, mirip aja sama scanf. Cuman kalau getchar ini hanya digunakan untuk yang bertipe data char aja bisanya, kalau integer nggak bisa. Mungkin ada get in atau nggak tahu juga sih, tapi yang sering ku tahu yang cuma ini. Nah begitulah untuk get dan getchar. Masih banyak lagi kok, masih banyak lagi, kalian bisa lihat channel ini, masih banyak banget. Ya, ini aku tengok dari pascalida.blogspot.com, ya mungkin kalian bisa lihat juga itu. Nah ini ada yang dari stdio, ada printf, char, scanf, get. Kalau iostream ini, tapi kalau iostream ini hanya bisa di C++ ya. Kalau untuk kita ini kan C aja gitu. Nah Cenio itu ada get, nah yang baru kenal apa, merupakan singkatan dari get karakter atau echo. Nah inilah kalian bisa get C secara fungsi get akan, tetapi ketika melakukan input tersebut tampil dalam window ada GC, CLSR, dan ini masih banyak lagi, sama ini yang dikasih tahunya cuma 3. Nah itulah dia untuk Conio.h. Kita udah belajar header dari Conio.h dan stdio dan banyak-banyak yang bawaan dari bawaan dari compilernya sendiri, dari C-nya sendiri. Nah, ada lagi, kita tuh bisa membuat header kita sendiri gitu. Kita bisa membuat header kita sendiri. Ini kita hapus aja ya. Caranya gimana? Caranya gampang ya, tinggal buat file baru, terus kita buat integer. Oh, bentar, gini dulu deh. Kalau kita buat di sini ada integer kuadrat, tuh ya, dengan memasukkan parameternya itu isi nilai, lalu kita return nilai dikali nilai, kan gitu kan ya. Nah, pasti udah belajar doang ini kan untuk membuat fungsi dan juga apa namanya ini, nilai ya, return ini nilai kali nilai gitu. Nah kita kalau ini kan kita jalankan seperti biasa, misalnya ada integer nilai sama nilai sama dengan 3, kita buat printf %d, terus kita masukkan si kuadrat nilai begini, F11, maka kita akan mendapatkan hasil dari kuadrat dari nilai yang berisikan 3 itu adalah 9. Oke. Nah ini ada cara lainnya nih untuk mendapatkan kuadrat ini. Kita bisa cut aja yang ini, kita cut ya, kita cut atau Ctrl X, kita buat di tempat baru, kita V seperti ini ya, kita save di mana, misalnya kita buat header atau buatan sendiri deh, buatan sendiri dot. Nah bedanya kalau buatan sendiri kita ubah ini jadi header filesnya tuh .h. Nah ini namanya juga header ya, kita buat bukan .c tapi .h gitu, kita save. Nah udah begini, udah ke save, kita tinggal panggil aja tuh di sini. Kalau kita langsung gini, ini akan error karena akan kuadrat ini tidak dideklarasikan di scope. Nah kita akan buat ini include untuk memanggil header yang kita buat sendiri seperti ini, yang file yang berbeda gini, kita kasih tanda petik 2, kita buat buatan sendiri bisa kita lihat ini buatan sendiri.h. Jadi kita udah memanggil fungsi-fungsi atau variabel-variabel yang ada di buatan sendiri, yang ada di file buatan sendiri. Nah kita langsung jalankan, nah muncul dong. Jadi dia kuadrat ini akan mengambil fungsi kuadrat ini ada pada file yang kita buat sendiri. Jadi kita tuh bisa membuat header kita sendiri seperti itu. Nah oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau kurang ngerti mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waidu yudu.